Dan saya sendiri kena jantung koroner sebenarnya. Di jantung saya ini ada ringnya. Alhamdulillah sampai detik ini saya ya istilahnya tidak kontrol, tidak minum obat, namun puji syukur kepada Ilahi saya diberi kesehatan dan doa teman-teman serta saudara-saudara. Yaitu tadi kuncinya hidup itu hati senang, merasa bahagia, namun kita harus penuh sosial. Dimanapun kalau bisa kita menjadi seorang pelayan. Jangan dilayani, tetapi kita harus melayani. Itulah kunci kesehatan bagi saya yang saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samidi, alamat RT 1 RW 1 Dusun Pilang, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saya di bidang pertanian, untuk tanaman ya macam-macam, dan kebetulan di lokasi ini menanam buah anggur, dan ini kurang lebih usia sudah 2 tahun. Dunia anggur ya masih belajar Mas, ini mungkin kurang lebih 2 tahun lebih sedikit ya kita belajar, dan di sekitar kita ini sebenarnya sudah ada tanaman anggur, namun anggur jenis lokal. Jadi untuk orang-orang yang sudah menanam itu dari perawatan mungkin kurang dipahami dan sebagainya. Dan saya sendiri ini masih belajar bagaimana tentang varian-varian anggur. Sebelum dunia anggur, aktivitas saya untuk tanaman ya sejenis tanaman perkebunan seperti tembakau, padi, dan hortikultura seperti lombok, terong, dan gambas, dan sebagainya itu. Sebenarnya saya tidak memilih, namun saya serius bahwasanya anggur itu buah yang disenangi dari kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat atas. Bertanam anggur dari mana dan sejak kapan, Pak? Dari teman, awalnya dia tertarik dengan tanaman anggur, malah dia itu sebelum bisa menanam, istilahnya apa ya, kulaan benih dari teman saya itu, terus saya disuruh untuk belajar menanam anggur. Awalnya dikasih benih, ada 2, namun waktu itu saya tanam dengan lokasi di belakang rumah. Ya pertumbuhan kurang subur dan kurang mantap karena apa? Di belakang rumah itu sudah ada tanaman pohon kelapa. Jadi di situ sirkulasi udara kurang, panasnya pun juga kurang. Jadi tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Yang ada di lokasi ini ada 2 jenis. Yang satu jenis Jupiter yang buahnya kecil-kecil dan manis. Yang satu itu jenis Ninel. Waktu dulu itu saya ya belum mengetahui persis tentang pembenihan anggur. Saya beli di Kota Paris. Di sana itu ya sudah istilahnya sudah bakul. Jadi tujuan saya itu beli jenis Jupiter dan jenis Teran. Namun ternyata yang satu memang benar Jupiter, yang satunya itu ternyata Ninel. Karena apa? Karena yang saya beli itu di tempat istilahnya bakul ya, bukan yang membuat benih sendiri. Artinya bakul itu dia itu kulaan, istilahnya tidak menyambung sendiri. Jadi dia itu mengambil dari orang lain. Sekarang kan banyak untuk pedagang-pedagang yang online itu. Ya sementara yang ada di tempat ini tidak lebar, hanya 12 ru atau 12 kali 14 meter. Jadi berkisar 170 meter lah kurang lebih. Sebenarnya memang benar, dari tanaman itu diawali dari media. Jadi dari media itu yang saya utamakan adalah sejenis kompos atau pupuk bokasi dari kotoran hewan yang sudah difermentasi. Dan selanjutnya, kalau kita memakai pupuk bokasi
kotoran hewan yang sudah difermentasi. Itu bisa mengurangi dari pupuk nitrogen maupun NPK dan jenis-jenis lain yang bersifat kimia. Jadi kita ya memang menggunakan kimia namun tidak banyak. Seperti untuk pembuahan kita tambah NPK, tambah jenis-jenis yang lain. Itu bisa mengurangi untuk biaya operasi yang banyak. Dan untuk pupuk bokasi istilahnya itu kan untuk kualitas tanaman kan lebih baik, untuk buah juga lebih baik dan masa panen lebih panjang, itu sejenis untuk tanaman horti. Namun kalau anggur ini kan waktunya lama. Jadi dari perawatan itu tergantung nanti untuk pembuahan. Itu nanti bisa 5-7 bulan maupun 1 tahun. Itu tergantung dari kita, kemauan kita. Anggur ini dibuat pohon panjang atau pendek. Jadi kalau kita pohon panjang seperti dari akar dari pohon yang bawah menjalar dari pohon primer, itu tergantung kita. Maunya dibikin 3 meter, 5 meter, bahkan 10 meter, bahkan 20 meter juga bisa. Namun kalau kita membuat yang lebih panjang, waktunya juga lebih lama. Kalau cepat berbuah itu terutama dari perawatannya. Kita harus bisa menciptakan pohon yang segar, ranting-ranting yang gemuk, daun yang lebat. Istilahnya daun yang segar normal. Itu nanti akan menghasilkan buah yang baik. Namun apabila pertumbuhan itu kurang sehat, bisa dikatakan kurus, itu ya juga buah tidak bisa maksimal. Batang yang gemuk, daun yang segar diawali dari media. Dari media yang sempurna. Istilahnya tanah itu kan sebelum kita ditanami atau dimasukkan media seperti pupuk bokasi, kan dikasih lubang misalnya 60 persegi nanti dengan kedalaman 60 maupun 50 cm. Setelah itu tanah yang penuh humus istilahnya lebih baik lagi kalau kita bisa mencari tanah-tanah yang penuh humus, istilahnya tanah yang di bawah bambu dan tanah-tanah sampah itu kalau bisa menyaring, plastiknya dibuang, diambil tanahnya, itu juga lebih baik. Jadi itu nanti bisa menghasilkan pohon yang sehat, daun yang segar, itulah. Kita perawatan terutama ya dari pengairan. Ya. Air itu rutin jangan sampai kering. Namun ya juga jangan terlalu basah, istilahnya nyembong. Itu jangan sampai. Misalnya di musim panas, ya 2 hari atau 3 hari sekali kita siram. Namun ya jangan banyak-banyak. Selain itu diimbangi dengan pupuk-pupuk yang bersifat organik. Itu lebih baik ya, nanti tidak apa-apa kalau mau ditambahkan dengan pupuk kimia, terutama ya untuk pertumbuhan dulu supaya pohon itu bisa besar dan sehat, daun bisa lebar juga sehat. Jadi ya sebenarnya tidak sulit, cuma kita itu dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Sabar dalam arti seandainya kita ini mupuk, pupuk itu barangkali bisa diserap tanaman dan bisa kita dilihat itu 1 minggu maupun 2 minggu. Jadi kalau sebelum 2 minggu dan sebagainya, ya jangan ditambah pupuk lagi, nanti kita salah-salah overdosis gitu. Kalau anggur itu perlu ketelatenan dan kesabaran, juga yang penting lagi untuk pengamatan. Untuk pengamatan ini, apakah anggur saya ini ada serangan hama atau tidak. Terus hamanya itu ya macam-macam. Di situ ada jamur, ada serangan hewan seperti kutu loncat maupun trip, itu kan harus dikasih obat insektisida. Seandainya kita ada serangan embun bulu maupun jamur, itu harus fungisida. Jadi harus kita pahami tentang hama. Namun apabila tanaman itu bersih, tidak ada serangan, ya jangan sampai terus disemprot. Karena apa? Nanti kalau terlalu banyak insektisida, itu juga bisa merusak daun-daunnya. Tanaman anggur itu kena hama itu apa aja Pak tandanya? Tandanya apabila jamur itu biasanya seperti embun bulu. Embun bulu itu biasanya apabila kena hujan ya, atau di musim dingin yang sangat mengeluarkan embun banyak, seperti kalau di malam hari sampai netes-netes itu biasanya kalau di daun anggur juga terserang embun bulu. Namun apabila ada bercak-bercak seperti panu, apabila itu nanti segera disemprot dengan fungisida, insya Allah itu nanti bisa kering, terus akhirnya bisa tumbuh segar kembali apabila kita dalam pengamatan lebih jeli.
Jadi anggur itu bisa 5 bulan, bisa 7 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung perawatan kita. Kalau kita istilahnya nopo nggih, sregep, sering dipupuk dan dikocor dan diberi obat-obat, ya obat untuk menyehatkan pohon. Itu mungkin 5 bulan, 6 bulan sudah bisa dibuahkan. Ini jenis anggur impor atau lokal, Pak? Ini jenis impor ini. Kok hidup, Pak? Mungkin menyesuaikan ya. Jadi jenis impor ini bawahnya anggur lokal. Jadi sambungan untuk pembenihan itu bawahnya diberi anggur lokal. Namun pernah saya mencoba, itu saya cangkok juga langsung saya setek. Anggur impor ini sebenarnya bisa buah. Sebenarnya tergantung perawatan. Ada di sana, di sebelah sana saya juga menanam 4 pohon. Itu anggur, ya anggur impor, namun saya cangkok. Itu juga bisa. Itu tadi tergantung perawatan kita. Jenis anggur ini sebenarnya tidak tahan dengan air hujan. Namun apabila kita bisa istilahnya mengamankan air hujan, seperti atasnya dipasang UV, plastik pengaman air hujan itu, insya Allah bisa panen. Ya sementara ini nanamnya kan belum lebar ya istilahnya, ini hanya coba-coba saja. Jadi memang tanaman anggur itu diawali dengan hobi, mungkin dengan biaya yang tinggi. Jadi kalau kita ini hobi, istilahnya kan tidak memikirkan dengan biaya berapapun. Namun saya rasa kalau nanti sudah berhasil, kita tahu dengan tata cara bagaimana untuk menghemat biaya operasional atau BOP, mungkin ya membawa hasil. Dari kebun sekecil ini anggarannya berapa, Pak? Mungkin ini kan sederhana saja ya, belum ada UV dan masih bambu-bambu. Namun dulu itu ada yang agak waktu lama membuat pot-pot bawah itu ya. Ini memerlukan biaya, ya mungkin kurang lebih 10 juta lah ini dari bambu. Namun ini saya kerjakan sendiri karena saya ya istilah nopo nggih. Saya telateni tentang membuat bedek-bedek ini. Jualnya per kilo berapa, Pak? Kemarin itu 60.000. Ada di daerah lain itu saya dengar itu ada yang 100.000. Malah teman-teman kan juga gitu, jualan 100.000, tapi tidak. Ini masih saya uji coba dan tempatnya ya juga tidak memenuhi syarat. Tempatnya itu istilahnya kecepit, kanan kiri itu ada rumah. Jadi mungkin dari pengunjung sendiri rasanya ya kurang puas atau kurang enak. Saya sendiri juga gitu, bahwasanya lokasi ini kurang memenuhi syarat. Tanaman anggur ini saya rasa itu perlu angin yang penuh dan panas juga penuh. Mungkin hasilnya lebih baik daripada yang ada di tempat saya ini. Karena apa? Saya pernah di tempat lain itu untuk uji coba menanamkan, ya tidak seberapa banyak. Panasnya penuh, anginnya juga penuh. Pertumbuhan lebih baik. Tanaman anggur ini kan tidak serumit tanaman seperti tanaman melon, bahkan semangka. Karena anggur waktunya panjang. Seandainya hari ini tidak bisa menyiram, besok juga tidak apa-apa. Hari ini tidak bisa memupuk, bahkan menyemprot, itu besok masih bisa dikerjakan. Jadi seandainya kita punya lahan di depan rumah maupun di samping rumah, itu sewaktu-waktu kita mau menanam dan dikerjakan pun malam hari kan juga bisa kalau di dekat rumah. Kan ada penerangan lampu. Apakah yang dikerjakan malam hari, itu yang penting adalah menyiram supaya anggur kita itu tidak layu, bahkan tidak sampai mati gitu. Memang anggur itu lain daripada tanaman yang lain. Kalau tanaman lain itu kan memerlukan daun, ranting yang lebat dan itu dibiarkan untuk pembuahan. Namun kalau anggur itu berlawanan. Kalau ingin membuahkan kan harus dipangkas, bahkan daun-daunnya itu dipotong. Itulah bedanya tanaman anggur dengan tanaman yang lain. Kalau yang jenis Jupiter itu dipangkas terus ada bunganya, dipangkas ada buahnya. Namun apabila terus-menerus itu ya hasilnya kurang maksimal. Dan nanti kalau ingin membuahkan buah yang maksimal, setelah itu harus kebersamaan. Misalnya kalau kita menanam buahnya kok dilihat itu banyak atau lebat, itu sebaiknya memang pangkasan dari pohon yang istilahnya berlebihan itu tadi, bunganya dibuang saja. Jadi nanti dibuahkan lagi setelah buah itu habis dan ada jeda mungkin 3 minggu bahkan 1 bulan.
yang sudah jenengan dapat dari anggur ini apa, Pak? Sementara ini hanya hati saja yang saya dapat, senang. Kalau tentang penghasilan untuk istilah finansial atau uang, ini belum bisa mengukur ya. Yang jelas ini saya menanam anggur ini mempunyai hati yang senang. Karena apa? Kalau kita menanam terus kelihatan buah-buah istilahnya yang gerembel itu tidak, rasanya seperti tidak ternilai hati saya untuk melihat tanaman ini. Saya memelihara anggur ini ya dari hasil tanaman kebun saya di sekitar rumah, bahkan di kebun itu ada tanaman buah kelapa, buah terong, dan itu bisa saya sisihkan untuk membeli benih anggur dan untuk membeli bambu, ya ini untuk perlengkapan tanaman ini. Saya punya harapan hati kecil saya itu bisa menanam di tempat yang luas, istilahnya luas itu bisa dicapai oleh teman-teman dan orang-orang yang ingin melihat bahkan membuat wisata kecil-kecilan untuk tanaman anggur ini. Kalau yang berat itu cara tidak ada. Kalau kita sudah memahami terutama tentang bagaimana cara menanam anggur itu bisa tumbuh segar dan menciptakan pohon daun yang sehat. Dan yang kedua untuk mengendalikan serangan hama. Kalau kita sudah mengamati, memahami tentang hama, saya rasa ya tidak ada yang istilahnya kok berat, itu tidak ada. Karena kita sudah paham tentang bagaimana cara menanam anggur itu bisa tumbuh subur dan sehat. Dong rapo, Mas? Inilah cobaan hidup saya. Istri, namun alhamdulillah berkat doa restu saudara, tetangga teparo, istri saya hari ini sehat. Dulu di awal Januari itu saya divonis kena kanker ganas. Lalu dari Tulungagung dirujuk ke Malang. Di sana kemo 3 kali, setelah kemo 3 kali operasi. Setelah operasi kemo lagi 6 kali. Alhamdulillah tidak sampai sinar. Pada kemarin tanggal 8 Agustus dokter menyatakan sehat untuk kontrol 1 bulan lagi. Alhamdulillah hari ini istri saya sudah aktivitas bisa membantu memasak di sekolahan, memasakkan anak-anak sekolah itu. Dan saya sendiri kena jantung koroner sebenarnya. Di jantung saya ini ada ringnya. Alhamdulillah sampai detik ini saya ya istilahnya tidak kontrol, tidak minum obat. Namun puji syukur kepada Ilahi, saya diberi kesehatan. Dan doa teman-teman serta saudara-saudara. Yaitu tadi kuncinya hidup itu hati senang, merasa bahagia. Namun kita harus penuh sosial. Dimanapun kalau bisa kita menjadi seorang pelayan. Jangan dilayani, tetapi kita harus melayani. Itulah kunci kesehatan bagi saya yang saya rasakan. Ya, saya sampaikan kepada sanak saudara maupun teman-teman dan kerabat dan orang lain pun juga, bukan hanya di Tulungagung atau daerah saya sini saja, mungkin di lain daerah. Apabila saudara-saudara ingin budidaya anggur, mari berkonsultasi dengan saya. Saya siap melayani atau membantu kalian. Namun saya ini juga tidak punya teori tentang anggur yang 100%. Saya hanya mengamati saja bagaimana tentang tanaman anggur bisa dibudidayakan dengan tumbuh subur dan sehat. Apabila saudara-saudara itu istilahnya sudah kena penyakit kronis, terutama jenengan harus sabar dan menerima. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya apabila jenengan-jenengan itu diberi kesehatan, mari kita bersosial yang tinggi, mencintai, menyayangi kepada sesama. Lepaskan apa yang Anda miliki. Suatu contoh yang Anda miliki itu harta benda. Karena apa? Harta benda itu banyak yang mengatakan, bahkan para senior kita mengatakan bahwa itu titipan dari Ilahi. Jadi jangan dipikirkan yang mendalam. Kita bisa berbuat sosial yang tinggi supaya kita diberi hidup yang barokah. Hidup yang panjang itu penuh kesehatan, dan hidup barokah itu kita saling menyayangi, mencintai dengan sesama. Itulah harapan kami. Demikian ulasan kami tentang tanaman anggur dan disambung lagi dengan kesehatan. Saya pribadi atas nama Samidi dari RT 1
RW 1 Dusun Pilang, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Welangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, menghaturkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.